Halo, Cancer. Halo Cancer. Oke. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Cancer ya. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Cancer. Jadi bisa cocok bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Jadi kita mau lihat energi Cancer, orang yang berkaitan dengan Cancer ya. Ini energi bulan Agustus 2023. Terima kasih. Tada. Wah. Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Kemudian ini ada Aquarius, Scorpio, Pisces ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, yang kuat Virgo, terus yang kuat Scorpio, Aquarius ya, itu kuat. Leo, Gemini, Pisces, Sagittarius sama Taurus ya, itu kuat, bisa energi aja. Oke. Jadi ini bisa kamu, bisa dia ya, bisa vice versa. Jadi kalau ini kamu ya, kalau memang ini dirimu di bulan Agustus 2023, aku ngerasa kamu kayak capek gitu, kayak lelah ya. Mungkin kamu lelah sama hidup ini, kamu capek dengan semua drama-drama di dunia ini, atau memang ini capek secara tenaga, pikiran, perasaan, semua capek gitu. Jadi ya, kamu memilih diam, memilih cuek, memilih menarik diri, menutup diri, membatasi diri gitu. Cuma aku ngerasa ini entah siapa ya, mungkin Cancer atau orang yang ada kaitan sama Cancer ya. Ini seperti ada yang merasa bersalah gitu ya. Memang kalau seseorang merasa bersalah itu bisa gelisah gitu. Misalnya kayak, kenapa ya aku gelisah? Kenapa aku kayak ngerasa bersalah gitu. Ya dimana ada kegelisahan, di situ seseorang menyadari dia berbuat kesalahan ya, entah udah terjadi atau gimana gitu ya. Jadi kayak belum lupa dengan semuanya gitu. Dan aku ngerasa kalau kamu berdiam diri, kalau kamu menutup diri, ini banyak yang kamu renungi ya, banyak yang kamu renungkan, banyak yang kamu pelajari gitu. Mungkin kamu mempelajari sesuatu atau kamu mempelajari seseorang. Atau apa ya, kamu seperti merenungkan perjalanan hidupmu ya. Beberapa ini belajar dari masa lalu ya, supaya bisa memperbaiki masa depan kayak gitu.
Jadi aku ngerasa ya udah, yang udah berlalu ambil hikmahnya gitu ya. Jadi kedepannya bangun hidupmu, bangkitlah dari keterpurukanmu ya. Kamu harus bangun masa depanmu, kayak gitu. Oke. Dan di Agustus ya, mungkin ada isu juga tentang keluarga. Aku ngerasa kayak gitu. Mungkin ada aja nanti keluarga ya butuh kamu atau bahkan menyusahkan kamu ya. Ada berapa seperti itu. Bisa juga kamu ini nanti di bulan ini ya memikirkan uang gitu. Memikirkan kayak gimana ya masa depanku. Masa depan itu kan juga tentang keuangan, tentang finansial ya. Dan ada juga isu tentang keluarga. Ada persoalan keluarga ini, aku rasanya ya. Mungkin keluarga punya ekspektasi sama kamu, keluarga punya harapan ke kamu ya. Tapi kamu lihat juga kemampuanmu atau kesanggupanmu. Ya kita kan nggak bisa membahagiakan semua orang ya. Kita nggak bisa menuruti semua kemauan orang, termasuk keluarga, teman atau siapa gitu. Karena kalau kamu mikirin semuanya ya kamu bisa lelah. Kalau kamu mikirin semuanya ya kamu bisa sakit gitu. Oke? Jaga kesehatan loh ini. Oke. Virgo, Taurus, Capricorn ya. Cancer, Sagittarius, Aries ya. Ini ada Pisces ya. Capricorn. Ini kuat Pisces dan Capricorn ya. Ini kuat. Oke. Libra sama Taurus ya, itu kuat. Leo ya, dengan Pisces. Bisa energi aja ya. Oke. Jadi Agustus ini sebenarnya ya, ada orang yang kayak masih mau membahas sesuatu sama kamu. Ada yang mau membicarakan sesuatu sama dirimu ya, tapi bisa vice versa. Mungkin Cancer ngerasa gitu, atau orang yang berkaitan sama Cancer ya. Jadi kayak ngerasa ya masih ada loh yang perlu dibahas di antara kita. Masih ada yang perlu dibicarakan di antara kita gitu. Makanya ini pengen banget ketemu ya. Pengen banget bertemu. Mungkin ada mau didiskusikan gitu. Ada yang mau dibahas gitu ya. Supaya ya kita itu tidak salah paham. Tidak miskomunikasi. Tidak misunderstanding gitu ya. Sebenarnya ada seperti itu. Cuma aku ngerasa ini entah kenapa ya. Mungkin kamu sama dia tidak banyak bicara ya, atau sudah tidak ada lagi itu drama-drama, atau udah diam semuanya. Sudah nggak interaksi lagi atau apa ya, udah nggak deket lagi gitu, atau karena keadaan atau apa ya. Jadi kayak seseorang ini memanipulasi perasaannya sendiri, atau dia manipulasi keadaan. Misalnya gini loh, saya masih pengen sama kamu, saya masih menginginkan dirimu, tapi saya diam gitu ya. Saya pendam perasaan saya tahan-tahankan perasaan saya ya. Misalnya kayak apa ya,
Ya, saya masih cinta, masih suka sama kamu, saya masih ada chemistry, saya masih ada koneksi sama kamu, tapi saya diam gitu ya. Atau apa ya, dialah yang tahu betapa besar perasaan dia sama kamu, kayak gitu. Perasaan seseorang ini besar banget sama kamu ya. Nih, atau kalian tahu kalian saling mencintai ya, tapi saling diam. Ya, ada kayak gitu. Cancer ya, ini kamu dengan seseorang punya chemistry, punya rasa cinta yang kuat satu sama lain ya. Ini nggak bertepuk sebelah tangan ya, ini terlihat bertepuk sebelah tangan karena keadaan aja, aku rasanya gitu, atau karena isu ya, atau apa gitu masalahnya. Cuma yang jelas ini cinta yang kuat satu sama lain ya, saling sayang, saling rindu juga gitu ya. Mungkin hanya aku, kamu, dan Tuhan yang tahu ya, kayak gitu sih. Sebenarnya sedih ya, orang ini jadi overthinking lah, banyak mikir tentang kamu, gelisah juga ya mikirin kamu, karena dia dia seperti bersandiwara gitu ya, dia seperti nggak terbuka, dia tutup-tutupi perasaannya, atau dia manipulasi perasaannya seolah-olah nggak cinta, padahal cinta banget gitu. Ada yang pura-pura lupa padahal masih ingat gitu. Ada kayak gitu. Dan aku ngerasa orang ini sensitif juga seperti kamu, dia intuitif juga seperti dirimu. Kalian punya intuisi tajam satu sama lain ya, jadi ada ikatan batin satu sama lain, bisa nih berkomunikasi atau berinteraksi dari batin ke batin ya, aku rasanya. Misalnya dia kenapa-napa di sana, kamu bisa merasakannya, atau dia mikirin kamu jadi mikirin dia ya, itu sih. Tapi ini ada yang seperti jengkel ya, seperti kesel gitu ya. Entah siapa ini. Jengkel, kesel, sebel ya. Aku jengkel sama kamu, aku sebel, aku kesel sama kamu. Ada kayak gitu ya. Bisa vice versa. Jadi kalau ada seorang kita rasa kayak dia susah berubah ya, mungkin dia masih kayak gitu-gitu aja, atau ya dia belum berubah lebih baik, dia masih toksik ya, masih negatif. Ada yang masih kayak susah introspeksi diri ya, maunya menang sendiri, maunya kayak apa ya, kayak adalah hal-hal yang kayak beracun gitu, aku rasanya. Contohnya masih ada ego yang besar ya di dalam diri seseorang. Terus dia ogah-ogahan gitu berjuang ya. Dia kayak seperti punya isu di dalam dirinya. Mungkin bisa juga karena keadaan, tapi ini ada juga masalah di dalam dirinya sendiri gitu. Misalnya kayak ada isu ya, ada mental issue, ada isu mental, masalah mental di dalam diri orang ini ya. Misalnya aku udah terbiasa slow ya. Aku udah terbiasa diam, aku udah terbiasa santai ya. Aku tuh lebih kayak pengennya dikejar, pengennya diperjuangin, atau aku pengen kamu peka ya. Ya sebenarnya kita sama-sama peka, kita sama-sama sensitif gitu. Cuma ya siapa mau mengalah duluan, siapa yang mau berjuang duluan ya, supaya yang satu lagi ya berjuang gitu. Ada seperti itu sih. Ada juga yang kayak ngerasa gimana ya, aku kan udah banyak berjuang ya, aku capek lah, masa aku berjuang lagi ya kan. Jadi giliran kamu lah yang berjuang. Nah ada seperti itu. Tapi yang satu itu kayak nggak tahu diri gitu, kayak nggak sadar diri, jadi kayak masih gitu-gitu orangnya, masih kayak ya udah ada siklus toksik gitu sih di dalam dirinya. Jadi dia tuh seperti masih beracun gitu,
Makanya ya kamu jadi ikutan beracun. Ini kan jadinya kalian seperti dirantai di dalam siklus beracun atau siklus toksik itu. Beberapa ini rantai karma. Jadi kalau siklus masih kayak gitu-gitu aja, berarti masih bayar karma. Atau seseorang masih harus mengambil pembelajarannya, ya. Seseorang masih harus bayar karmanya. Seseorang masih harus ya ambil hikmahnya gitu. Itu sih. Nah, kita lihat lagi. Aku ngerasa kamu nih bingung sebenarnya ya. Kamu bisa kebingungan menghadapi seseorang atau kamu bingung menghadapi keadaan. Bingung juga menghadapi hidup ini. Kalau nggak mau bingung, ya lakukan sesuatu supaya ada kepastian, supaya ada kejelasan, ya. Kayak gitu. Namanya perubahan ya, itu mulai dari diri sendiri, ya. Jadi kalau pengen hidup ini jelas, ya kita harus jadi orang jelas gitu, ya. Kalau kita mau hidup kita jelas arahnya, ya kita harus jelas kepribadiannya gitu. Oke. Ini ada di antara kalian berharap ingin datang lagi atau kembali lagi ya. Bisa vice versa. Intinya ada yang berharap inginnya bersama lagi, inginnya dekat lagi, kayak gitu. Cuma aku ngerasa kamu itu terkadang kayak ngerasanya seperti udah gak ada harapan, ya, beberapa kalian. Ya, aku ngerasa ada di antara kalian yang kayak berpikir, udahlah, udah gak ada harapan, gak ada jalan. Jadi ya udah, diam aja gitu. Tapi diam gak menyelesaikan masalah juga gitu ya. Nih, kamu sayang banget sama dia. Beberapa ini obsesi ya, gitu. Atau ada ikatan batin kuat ya, seperti twin flame, soulmate atau apa ya. Kayak gitu. Ini ada yang kayak udah kemana-mana ya, udah jatuh cinta berkali-kali, tapi yang paling connect itu sama orang ini, ya. Yang paling dalam perasaan itu sama orang ini. Kayak gitu. Itu sih. Dan kalau nggak bersama ini ngerasa kosong, ya. Kalau ini nggak bicara, nggak ketemu, nggak bersama, ngerasa hampa, kosong gitu. Jadi berapa kalian memilih menyendiri, menutup diri, memendam semua sendiri, merasakan semua sendiri, menanggung sendiri. Jadi nggak sehat secara mental gitu. Makanya ya diam itu memang emas ya, tapi tidak selamanya diam menyelesaikan masalah. Ya mungkin kalau ada yang harus dibereskan, bereskan ya. Kalau ada yang harus diungkapkan, ungkapkan. Kalau ada yang harus diselesaikan, selesaikan baik-baik gitu. Aku rasa seperti itu ya. Tapi kalau ngerasa kayak apa ya, udahlah gitu. Ya udah, lanjutkan hidupmu. Tegas gitu, konsisten ya. Kalau mau move on, ya kamu harus tegas melupakan dia, jangan ngasih celah sama dia, dan konsisten untuk melupakan dia gitu. Jadi kalau kepikiran dia, ya alihkan pikiranmu ke yang lain ya, yang lebih penting. Ya lama-lama kamu terbiasa dengan perasaan kayak gitu, lama-lama lupa dengan orang itu ya. Oke. Cuma kalau ada yang memang ngerasa bersalah, itu memang susah lupanya gitu. Karena kalau seseorang punya kesalahan, itu sering dihantui rasa bersalah. Makanya hidupnya gelisah gitu, sering gak tenang, uring-uringan gitu ya. Jadi ada seperti itu. Kalau orang yang berbuat kesalahan, itu pasti sering gelisah karena dihantui rasa bersalah. Jadi kayak
Kalau gitu-gitu aja nggak melakukan apa-apa, ya nggak terjadi apa-apa. Dan hidupnya nggak berubah sebenarnya, gitu. Oke, terus yang dikerjakan ya, yang kamu kerjakan. Kerjaan. Oke. Wah, ini beberapa kalian ada di Agustus dapat berita baik, ada berita bagus ya. Cuma hati-hati dengan sensitivitas kamu ya. Kan Cancer sensitif banget ya. Kalau senang jangan berlebihan, supaya nanti kalau sedih nggak berlebihan. Jadi netral-netral aja ya. Oke. Ini ada beberapa kalian dapat keberuntungan ya di Agustus. Jadi apapun itu gas aja ya. Maksudnya apapun yang dikerjakan, fokus aja. Berusaha, bekerja keras ya. Ya kamu akan dapat kejelasan ini untuk kerjaanmu ke depannya supaya lebih baik gitu. Oke? Nah, bagus ya. Ini bagus kalian ya. Cuma tantangannya, challenge-nya mungkin lebih kayak dirimu sendiri gitu ya. Kamu harus pintar-pintar mengendalikan diri, pintar-pintar kendalikan mood kamu, emosionalmu. Apa-apa jangan mudah marah, jangan mudah kecewa, jangan mudah sakit hati, jangan mudah sensi, atau apa ya. Ya jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Pokoknya lebih kayak kendalikan dirimu gitu ya. Karena apapun itu ya kita harus profesional kalau soal kerjaan ya. Jangan apa-apa mikirin perasaan, mikirin apa yang ada di pikiran gitu ya. Kalau kerja ya kerja gitu kan. Jadi ya fokus, pokoknya lebih kayak kendalikan baper-bapernya kamu itu, kendalikan sensitivitasmu supaya kamu semangat terus kerja, supaya kamu profesional terus ya mikirin kerjaan gitu. Kalau punya kecerdasan emosional ya udah kamu tuh profesional dan bagus nanti hasil kerja kerasmu gitu. Oke, finansial. Oke. Wah, semoga ya keuanganmu ini baik sih di Agustus ya. Apalagi buat kalian yang berbuat baik, baik sama keluarga. Wah, ada aja rezekimu. Itu. Ya, tetap jadi orang baik, tetap berbuat baik. Rezekimu baik gitu. Oke. Terus sebenarnya kalau kita ngerasa keuangan kita kadang nggak beraturan ya, kadang naik kadang turun. Nah, apapun itu di fase-fase kita bisa turun soal keuangan, ini ada aja pertolongan ya, entah dari keluarga, dari teman, ada nanti ya pertolongan untuk keuanganmu. Cuma hati-hati kalau punya ekspektasi ya, hati-hati kalau punya harapan. Karena di mana kita berharap, di situ bisa ada kekecewaan. Gitu. Nih, ada saja mempengaruhi keuanganmu, ya. Misalnya apa ya? Ya udah, keuanganku aku percayakan pada keluargaku, tapi ternyata belum tentu bisa dipercaya. Itu misalnya. Atau ada rezekimu, ya, tapi jangan berlebihan ngeluarin uang gitu ya. Mungkin kamu harus membatasi diri juga soal keuangan. Kendalikan finansialmu ya. Jangan sembarangan mengelola keuangan. Mungkin harus lebih belajar lagi mengelola keuangan. Karena kita nggak selamanya punya uang. Ya, keuangan tidak selalu baik-baik aja. Kadang naik, kadang turun. Jadi kalau ada di fase yang naik, ya kita harus ingat kita juga bisa turun.
Jadi ya stabilkan finansial, bagaimana supaya kedepannya kita itu stabil ya, secara finansial gitu. Mungkin lebih kayak belajar ya, belajar di mana lagi ya sumber rezeki, di mana lagi ya menambah penghasilan kayak gitu. Terus bagaimana lagi caraku mengelola finansial supaya kedepannya aku sejahtera soal finansial kayak gitu ya. Ya, beberapa ini harus waspada memang, harus berhati-hati. Karena begitu rezeki bagus banget, tapi bisa ngedown banget ya. Hidup ini kan misteri, sama kayak rezeki juga misteri. Kadang kita rasa bisa stabil, tapi ada aja nanti momen yang mengejutkan. Tiba-tiba kok gini ya keuangan aku, kok berantakan ya. Ya, pokoknya dari sekarang waspada. Dari sekarang berhati-hati ya, karena keuangan tidak selalu baik-baik saja gitu. Oke? Sampai di sini dulu Cancer. Ini beberapa saja yang cocok ya, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.